Kali ini kita akan bahas HP. Mungkin ini HP-nya jarang kita bahas karena di lingkungan kita atau teman-teman kita itu jarang menggunakan HP ini. Yaitu HP apa? HP Vivo. Walaupun sebelumnya kita sering banget bahas HP yang satu dibilang adik-adiknya Vivo. Ini satu perusahaan lah, yaitu Itel. Terus ada Tecno juga. Terus kali ini Vivo, kita akan membahas Vivo karena ya ini keluaran terbaru gitu di 8 September 2023 dan terbilang ini peminatnya cukup banyak gitu dibandingkan dengan HP-HP lainnya. Perilisan sebelumnya yaitu V27, nah itu juga rame banget, terus peminatnya juga banyak ternyata. Nah makanya di sini kita akan membahas tuntas HP Vivo 29 5G. Kita lebih akan membahas tuntas HP 29 5G itu bagusnya apa saja, terus fitur yang dimilikinya apa saja, dan kekurangan dari 29 5G itu sendiri. Ya, semoga dari video ini bisa menjadi referensi kalian kalau HP 29 5G ini ternyata bagus juga ya, walaupun harganya cukup mahal karena ini flagship ya. HP flagship bukan kelas menengah, tapi ini dia bilang kelas atas lah karena harga baru. Kita bilang harga barunya itu bisa mencapai 6 juta gitu. 5,8 atau 6 juta. Kalau harga secondnya sekarang cuman dilihat-lihat tuh 4,5, 4,8 ya, ini tergantung dari kondisinya itu sendiri. Untuk membahas ini, pertama kita akan bahas ininya dulu ya, desainnya sih terbilang nggak jauh dari generasi sebelumnya, yaitu Vivo V27 Vivo V27. Nah di generasi itu dia juga menggunakan layar AMOLED dan layar lengkung gitu ya. Ini pada mengikuti kompetitornya yaitu seri-seri S tuh, pada paham lah. Layar lengkung dan AMOLED itu ya, dari situ kan juga terlihat bagus, dia terlihat lebih elegan lah. Dan di generasi sekarang yaitu Vivo V29 ini juga menggunakan layar lengkung di bagian layarnya dan di bagian belakangnya. Seakan-akan HP-nya tuh terlihat lebih tipis gitu. Nah, karena tipis itu jadinya digenggam itu lebih susah gitu loh. Bukannya lebih susah sih, lebih riskan untuk jatuh karena lebih tipis. Jadinya daya genggaman kita tuh juga harus lebih kenceng gitu loh. Jadinya kan kayak ini tebel nih, digenggam enak. Kalau tipis kan jadi lebih susah untuk digenggam gitu. Bagian belakangnya juga lebih licin, lebih halus gitu. Aku lupa penyebutannya apa. Nah, jadinya jika kalian minat untuk beli Vivo V29 5G ini, ya lebih baik emang harus pakai softcase, karena kalau nggak pakai softcase tuh licin gitu loh di bagian backdoornya. Kita masuk di spesifikasinya, speknya. Nah, kurang lebih 2 bulan lalu ini baru rilis. Nah, di tahun ini penurunan harganya juga terbilang cukup signifikan. Nggak tahu kenapa, tapi ya ini Android. HP Android selalu berapa bulan setelahnya dia selalu bisa anjlok gitu, tergantung harga pasarnya sendiri. Berbeda dengan iPhone mungkin dia turun di tahun depan, 2 tahun lagi gitu loh, turun anjlok ya. Kalau untuk turun berkala lah, pasti semua HP bakal turun. Habis rilis aja bisa langsung turun, walaupun cuma 50.000, 100.000, 70.000 gitu. Ini dari harga 6 juta atau 5,8 turun menjadi 4 juta, 4,5. Ya ini cukup banyak ya untuk penurunan harganya, walaupun baru rilis 2 bulan gitu. Nah, untuk layar dia diusung dengan AMOLED seperti yang udah aku sebutin tadi. Untuk chipset dia menggunakan HP ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 778G atau 5G gitu. Ya ini chipset yang bagus karena dia udah didukung dengan 5G, jadinya lebih cepat lah daripada yang 4G gitu. Aku kurang tahu untuk detailnya Qualcomm Snapdragon 778 itu setara dengan apa, atau
sama dengan Qualcomm Snapdragon apa atau MediaTek apa gitu, malah Qualcomm Snapdragon sama dengan MediaTek apa aku kurang tahu, karena ya aku baru denger sih ini 778 nih, tapi kayaknya bagus karena Qualcomm Snapdragon 778 apalagi 5G ini dipakai di HP-HP kelas atas gitu, HP-HP flagship. Terus 778G ya, ini tadi aku lupa nyebutin 778G yaitu G. Mungkin ini kita artikan G-nya tuh gaming gitu ya. Jadinya 778 gaming 5G gitu ya. Nggak usah ditanyakan lagi, buat main game ini pasti bisa rata kanan. Buat Mobile Legend, nggak tahu buat game lainnya karena kami pecinta Mobile Legend. Untuk RAM, dia tersedia dua varian, RAM 8GB dan RAM 12GB. Penyimpanan juga dua varian, antara 256GB sama 512GB. Setengah tera gitu. Untuk kamera sendiri, di kamera Vivo V29 5G, ini bisa lihat gambarnya di belakang. Dia punya satu modul, ada 3 kamera. Kamera utama 50 megapiksel, kamera wide-nya ultra wide-nya 8 megapiksel, lalu ada monokrom 2 megapiksel. Ya ini yang jadi pertanyaan, ini kok kenapa ada monokromnya? Padahal kayak kurang berguna nggak sih? Mending ada super mikro atau apa biar bisa belakangnya blur gitu. Mungkin ini bisa menjadi solusi untuk orang-orang yang suka vintage gitu, menggunakan resolusi rendah tapi hasilnya juga terbilang bagus gitu, karena ya ini kamera Vivo gitu. Ngomong-ngomong tentang monokrom atau hitam putih, kayaknya adiknya dari Vivo ini atau satu pabrikannya itu juga pernah mengeluarkan ini kamera monokrom. Seingatku tuh S23 Plus. S23 Plus dia juga menggunakan kamera monokrom, entah itu apa fungsinya, aku juga kurang tahu ya. Mungkin tadi yang udah aku sebutin, untuk orang-orang yang suka vintage gitu, yang ala-ala zaman dulu tuh bisa aja menggunakan ini tanpa harus menggunakan filter-filter yang ada di Instagram, ada di TikTok, ada yang di mana-mana gitu. Dia langsung bisa menggunakan kamera bawaannya dari HP. Ya ini bisa inilah step satu langkah di depan daripada HP lainnya gitu. Ini kayaknya emang adanya di ini sih pabrikannya Vivo, karena itel S23 Plus seingatku ya. Kalau salah bisa komen. Seingatku itel S23 Plus dia juga menggunakan monokrom atau hitam putih gitu. Nah kali ini di Vivo V29 5G dia juga menggunakan monokrom. Ini kamera tambahannya. Lalu untuk kamera depannya dia dibekali 50 megapiksel wide. Ya ini lumayan sih. Ya mungkin bisa buat ngezoom pori-pori kali ya. Kamera belakang 50, kamera depan 50 ya. Ini bagus banget, apalagi dibekali dengan prosesor chipset Snapdragon 778G. Jadi tuh kayak seimbang gitu loh. Semua diambil dari kamera, performa HP, terus desain gitu, semua bener-bener sama Vivo diambil semuanya. Karena ya ini HP flagship gitu, balik lagi. Bukan HP mid range atau low range gitu. Ini HP flagship, makanya semua diambil. Dari desain semuanya dia bagusin, bener-bener dibagusin biar bisa bisa nyaingin HP-HP kompetitor lainnya gitu. Seperti Samsung, terus ada Xiaomi juga yang hampir secara bersamaan dia juga mengeluarkan HP flagship di bulan September lalu gitu. Nah ini yang disayangkan, baterainya cuman 4600 mAh. Walaupun pengisian cepatnya dibekali dengan 80 watt. Ya, kenapa gitu loh? Kenapa nggak dibikin 5000 mAh sekalian? Kenapa harus 4600? Ya ini aku nggak tahu. Mungkin didesain seperti yang kalian ketahui yang udah aku bahas tadi. Di desainnya sendiri kan dia tipis ya. Nggak mungkin tipis dia memiliki baterai besar, karena semakin besar baterainya, semakin besar juga bodinya gitu.
Ya mungkin ini bisa masuk lah, logika aku gitu. Logika aku sih gitu ya. Kayak karena dia ingin apa ya, desainnya dibikin tipis, bener-bener elegan, maka dia harus merelakan baterainya gitu. Baterainya dibikin 4600 mAh agar bisa terlihat tipis lah gitu. Ya ini mungkin bisa menjadi jawaban lah untuk kalian kenapa baterainya cuma sedikit gitu. Solusinya Vivo menyiapkan fast charging 80 watt. Ya ini bisa menjadi solusi sih. 80 watt itu kenceng banget ya. Walaupun ada yang 100 watt harusnya bisa 120. Seperti temenku, dia menggunakan Mi 12. Bayangin Mi 12. Ini resmi Indonesia ternyata Mi 12. Dari Xiaomi-nya sendiri dia menggunakan 120 watt, kenceng banget anjir. Masa 15 menit enggak nyampe 15 menit, cuma 5 menit atau 8 menit dari 10% langsung ke 45%. Cepat banget, serius. Ini terbukti, udah valid karena aku sendiri yang lihat dan aku mencobanya gitu. Ya ini apalagi ini ya. Kalau Vivo V29 ini menggunakan 100 watt ke atas, ini bisa makin cepat lagi. Ya ini bisa, inilah developernya Vivo bisa mengembangkan lagi, semoga. Nah, aku berharap sih di Vivo 29 ini harusnya menggunakan MediaTek. Karena apa? Karena MediaTek itu lebih bagus di kameranya. Karena dari chipset MediaTek itu tuh bisa kayak memperjenih kameranya dibandingkan dengan Snapdragon. Entah kenapa aku juga kurang tahu, tapi banyak yang bilang kalau MediaTek itu lebih bagus gitu loh kan. Dari hasil kameranya kalau menggunakan chipset MediaTek itu lebih bagus dibandingkan dengan Snapdragon gitu. Ya mungkin kurang ya. Dari segi performa pasti juga menurun kalau menggunakan MediaTek dibandingkan dengan Snapdragon. Ya mungkin di generasi di generasi berikutnya kayak Vivo 30, 31 bisa menggunakan MediaTek, kameranya 70 megapiksel atau 100 gitu. Ya ini harapanku sih ya, dengan harga yang sama 6 sampai 7 jutaan gitu. Semoga bisa begitu. Tapi kita nggak tahu Vivo menggunakan di performanya atau kameranya. Tapi kita juga nggak tahu si Vivo ini akan HP Vivo V29 ini menunjukkan di kamera atau di performanya, karena ya ini cuman asumsiku kalau Vivo itu lebih cocok buat kamera gitu. Ya walaupun buat game juga cocok lah. Ya ini semuanya cocok gitu. Ya mungkin itu aja bahas tuntas Vivo V29 5G dari saya Raffi Fartek di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mengetahui konten-konten berikutnya.